Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Business Communication and Technology. Definisi dari Business Communication itu sendiri adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal ataupun impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Komunikasi bisnis harus ada melibatkan pertukaran informasi yang terus-menerus. Lebih banyak bisnis diperluas, lebih banyak besarnya tekanan pada bisnis tersebut untuk menemukan cara komunikasi yang lebih efektif. Bersama dengan para pekerja dan dunia di luar, dengan demikian, bisnis dan komunikasi berjalan dengan bergandengan tangan. Pertukaran pendapat, informasi, atau gagasan instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol, sinyal maupun tindakan ataupun definisi komunikasi bisnis yang lainnya, yakni suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan komunikasi, yaitu persepsi dan apresiasi. Definisi komunikasi bisnis menurut beberapa ahli yang saya baca di internet, antara lain Argyris di tahun 1994 mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses di mana seseorang, kelompok, ataupun organisasi mengirimkan informasi pada orang lain, kelompok, atau organisasi lainnya. Proses komunikasi umumnya mengikuti beberapa tahapan. Pengirim pesan mengirimkan informasi pada penerima informasi melalui satu atau beberapa sarana komunikasi. Proses berlanjut di mana penerima mengirimkan feedback atau umpan balik. Pada pengiriman pesan awal, dalam proses tersebut terdapat distorsi-distorsi yang mengganggu aliran informasi yang dikenal dengan noise. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bersifat satu arah atau komunikator kepada komunikan, yaitu sang penerima pesan, dengan menggunakan media tertentu sehingga memunculkan efek. Pengertian yang lain disampaikan oleh Bapak Stuart L. Tubbs dan Bapak atau Ibu Sylvia Moss. Komunikasi merupakan proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Mengutip dari modul karya Dr. Yosal Iriantra, komunikasi bisa dirumuskan sebagai proses pertukaran pesan di antara manusia untuk mencapai saling pengertian atau mengubah sikap, pendapat, ataupun perilaku orang yang kita ajak berkomunikasi. Menurut Joko Purwanto, komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencangkup berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal, non-verbal, guna mencapai satu tujuan tertentu. Menurut William Albick, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang memiliki tujuan tertentu, yang disajikan secara personal maupun impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Menurut William C. Himstreet dan Wayne Merlin Beatty, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang lazim, baik itu dengan simbol-simbol, sinyal, ataupun perilaku dan tindakan. Menurut Katris, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang terdapat dalam organisasi bisnis dalam pertunjukan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Menurut posisi yang lebih tinggi dalam bisnis, ia semakin bergantung terhadap keahlian orang lain untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Menurut Hang Hes dan Kapur, komunikasi bisnis adalah suatu kegiatan atau usaha individu
yang terorganisir untuk menghasilkan menjual barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memahami kebutuhan masyarakat. Secara umum, kegiatan ini ada di dalam industri dan masyarakat. Menurut KBBI, komunikasi dapat diartikan sebagai pengiriman pesan atau berita antar dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan pengertian bisnis dalam KBBI adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha maupun usaha dagang. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi yang dijalankan untuk mencapai sebuah tujuan komersil perusahaan. Contoh dari komunikasi bisnis bisa dilihat orang di gambar sedang rapat. Definisi teknologi. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yang yaitu teknologia, di mana kata tek berarti keahlian dan logia berarti pengetahuan. Secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Menurut Iskandar Ali Syabana, pengertian teknologi adalah cara melakukan suatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Menurut Kamus Online Merriam-Webster, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan praktis, khususnya di bidang tertentu. Cara menyelesaikan tugas terutama menggunakan proses teknis, metode atau pengetahuan, dan aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Definisi teknologi menurut para ahli. Teknologi menurut M. Haryono adalah pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jacques Ellul, teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam kegiatan manusia. Menurut Gary J. Anglin, teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu, perilaku, dan alam serta pengetahuan lain bersistem dan mensistem untuk memecahkan masalah. Teknologi didefinisikan sebagai suatu entitas benda atau bukan benda yang sengaja diciptakan secara terpadu melalui proses pembuatan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Teknologi menurut Dio Hadikusumo berkaitan erat dengan sains dan perekayaan. Menurut Sardar, pengertian teknologi adalah sarana yang pada akhirnya mencetak suatu peradaban. Dia merupakan ungkapan fisik dari pandangan dunianya. Menurut Chapra, seperti makna sains, setelah mengalami perubahan sepanjang sejarah. Seorang ahli sosiologi yang bernama Manuel Castells, seperti dikutip Capra, mendefinisikan atau memberi pengertian teknologi sebagai kumpulan alat, aturan, dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu, cara yang memungkinkan pengulangan. Oke, di sini ada teknologi yang jadul sama modern. Jadi yang jadul itu seperti menggunakan mesin tik yang salah satu gunanya itu membuat surat. Beda sama tentang yang modern menggunakan komputer yang sudah dapat nge-search melalui internet. Jadi di sini ada beberapa kegunaan lain dari komunikasi bisnis dan teknologi.
Yang pertama itu adalah otomasi kantor. Otomasi kantor ini dengan tujuan untuk menciptakan, menyimpan, memodifikasi, menyajikan, dan mengkomunikasikan informasi secara tertulis, verbal, maupun dalam bentuk video. Jadi otomasi kantor ini mengacu pada seluruh peralatan dan metode yang diterapkan dalam berbagai kegiatan. Dan contohnya itu yang termasuk dalam otomasi seperti ini adalah pertukaran informasi, manajemen dokumen administratif, mengelola data numerik, dan perencanaan rapat terhadap jadwal kerja manajemen yang sudah diatur. Yang kedua itu adalah berbagi informasi terhadap karyawannya. Dalam hal ini kita memastikan teknologi itu dapat menghubungkan kita dengan orang yang cukup jauh, sehingga dapat mempermudah dalam memberikan informasi kepada karyawannya. Nah, yang ketiga ini TI itu dapat digunakan untuk menciptakan, mengembangkan, juga untuk mengirim produk dan jasa kepada konsumennya. Ini juga bertujuan untuk mengakses dengan mudah dan meningkatkan arus waktu penyuplaian, biaya operasi yang rendah, memperbaiki kepuasan konsumen, dan memicu kinerja keuangannya. Juga dalam kemudahannya, TI ini juga dapat mengakses informasi dapat membantu sebuah perusahaan memberikan respon yang sangat cepat terhadap kebutuhan konsumen dengan cara menyembuhkan konsumen terhadap informasi yang akurat. Yang keempat ini adalah menghemat biaya. Meskipun implementasi teknologi informasi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, tetapi memiliki manfaat jangka panjang dalam hal penghematan biaya yang memungkinkan perusahaan mengurangi dalam proses biaya transaksi. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi memudahkan konsumen untuk berinteraksi dengan perusahaan kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun yang mereka inginkan. Perusahaan yang menginisiasi percakapan dengan pasar akan memperoleh keuntungan yang besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukannya. Yang keenam adalah penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, yang utama adalah dalam hal pemasaran produk atau jasa, baik bisnis skala kecil maupun skala besar, dan kini memanfaatkan kehadiran internet sebagai media komunikasi untuk mendongkrak penjualan. Mereka memiliki website untuk menjalankan bisnis secara online dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memesan produk atau jasa, membeli produk atau jasa, serta mengakses penjualan. Selain itu, teknologi informasi juga digunakan sebagai bagian dari strategi komunikasi dalam membangun brand image, strategi komunikasi pemasaran, strategi komunikasi dalam pemasaran internasional, dan strategi komunikasi pemasaran global. Yang ketujuh, penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis terkait dengan otomasi kantor adalah dapat menghemat waktu. Lalu kesimpulan dan saran. Komunikasi. Dalam komunikasi bisnis terdapat inti yang dapat dilihat dari seperti ini. Yang pertama, adanya pertukaran pendapat. Kedua, informasi yang akan didapat dalam berkomunikasi dua orang atau lebih. Yang ketiga, gagasan dan informasi yang disajikan secara personal atau impersonal. Menurut pendapat kami, komunikasi dalam bisnis dapat disimpulkan terhadap proses penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan memegang adanya harapan sebagai pengaruh yang positif dan tercipta adanya efek atau poin yang dapat diambil. Dalam adanya komunikasi bisnis yang lebih luas, akan terjadi sebuah tujuan yang akan menemukan cara komunikasi yang lebih efektif. Sebagai contohnya, kami mengutip berbagai definisi komunikasi dari beberapa ahli. Salah satu contohnya adalah Stewart L. Tufts dan Sylvia Moss. Penyampaian pesan yang bersifat satu arah dari penyampai pesan kepada penerima pesan yang dengan menggunakan media yang menimbulkan sebuah efek. Lalu teknologi. Menurut pendapat kami, dalam perkembangan teknologi yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, membuat para masyarakat dan sistem kerja di dunia menjadi jauh berubah. Kemajuan teknologi membuat seseorang lebih mudah dalam melakukan pencarian dan berkomunikasi. Sebagai contohnya, kami mengutip berbagai definisi teknologi dari beberapa ahli. Salah satu contohnya adalah M.
M. Mariono. Pengembangan dan penerapan berbagai sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sarannya adalah diperlukan adanya teknologi yang canggih agar semua orang dapat menyampaikan pesan bisnisnya dengan baik, sehingga dapat menciptakan sebuah tujuan yang jelas dalam komunikasi tersebut. Memperbanyak komunikasi dalam bisnis yang dapat melancarkan komunikasi yang lebih efektif terhadap para pekerja dan dunia luar. Jika komunikasi sudah berjalan dengan baik, maka dapat dijadikan suatu teknik pemasaran yang membuat suatu perusahaan lebih dikenal dan barang atau jasanya dapat diterima dengan baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.